Ada tidak samadhi yang lain, pandangan benar yang lain, yang mana seorang murid mulia memiliki pandangan benar, pandangannya sudah lurus, dan punya keyakinan yang tidak tergoyahkan di dalam Dhamma dan telah tiba di Dhamma yang sejati. Ada tidak cara lain untuk mengetahui orang demikian punya pandangan benar? Bhante Sariputta mengatakan, oh ada. Ketika seseorang dikatakan mengetahui apa itu makanan ahara, mengetahui sebab dari makanan ahara, mengetahui lenyapnya makanan, dan mengetahui jalan untuk melenyapkan makanan, itu adalah dikatakan sebagai orang yang memiliki pandangan yang benar, yang pandangannya sudah lurus, yang sudah tidak tergoncangkan lagi keyakinannya di dalam Dhamma, yang telah tiba pada Dhamma yang sejati, agato imang sadhamang. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan makanan atau ahara? Ini yang sebenarnya berkenaan dengan, kalau mungkin Auso pernah membaca, yaitu Kumara Panha, yang terdapat di dalam salah satu khutbahnya, terutama Kudakapata. Nah, di sana ada Kumara Panha, yang mana Sang Buddha bertanya kepada seorang samanera, tapi samanera ini sudah mencapai arahat, masih berumur sangat muda, 7 tahun, dan pertanyaan tersebut diberikan kepada samanera untuk untuk menunjukkan bahwa walaupun samanera ini adalah masih samanera, tetapi sudah layak untuk ditahbis di upasambada sebagai biku. Maka pertanyaan pertama itu berkenaan dengan makanan. King nama Kang. Apa yang dimaksud dengan apa yang disebut dengan satu ini? Itu ditanyakan oleh Sang Buddha kepada Samanera Supaka. Samanera Supaka menjawab, Sabe sata ahara tidika. Bahwa semua makhluk bertahan karena makanan. Jadi ketika ditanya apa yang satu ini, dijawab semua makhluk bertahan karena makanan. Nah, ini yang kemudian oleh beberapa orang disalahartikan atau dimaknai secara dangkal sekali. Jadi bahkan bisa seringkali juga dijadikan sebagai salah satu pembahasan mengenai pentingnya berdana. Kenapa? Karena berdana makan itu penting sekali. Karena apa? Sabi sata ahara tidika. Karena semua makhluk itu bertahan karena makanan, maka seseorang harus berdana. Supaya apa? Supaya seseorang bisa bertahan dengan makanan tersebut. Nah, itu seringkali demikian. Padahal yaitu makna yang dangkal sekali. Padahal yang ditanyakan oleh Sang Buddha itu pertanyaan yang sebenarnya sangat dalam. Dan juga maksudnya tidak demikian. Maksudnya bukan, oh semua makhluk bertahan karena makanan, maka kita harus makan. Malahan justru maksudnya adalah sebaliknya. Bahwa semua makhluk itu bisa bertahan, bisa berlanjut di dalam kehidupan di alam tumimba lahir ini, di alam sangsara ini karena makanan, karena ahara. Dan justru kalau kita mengartikan secara radikal, ekstrim, walaupun harus hati-hati, adalah seseorang kemudian bisa mengatakan karena semua makhluk berlanjut, bertahan karena makanan sehingga mengalami berbagai macam bentuk penderitaan, maka tidak usah makan. Karena makanan ini adalah bensin. Bensin yang membawa seseorang terus mengalami kelahiran dan kematian. Bahkan intinya kalau kita artikan secara radikal, itu demikian. Nah, di sini oleh sebab itu, sebenarnya pertanyaan dari Sang Buddha adalah menunjukkan bahwa selama ada makanan ini, selama seseorang terus mencari makanan ini, maka seseorang atau makhluk terus terus bertahan dan mengalami keberlanjutan di alam tumimba lahir, sehingga mengalami berbagai macam bentuk penderitaan. Nah, itu yang dimaksud oleh Sang Buddha dan juga jawaban dari yaitu Samanera Supaka. Sabisata ahara tidika. Semua makhluk bertahan karena makanan.
bertahan di alam tumbuh lahir, mengalami berbagai macam penderitaan karena makanan. Maka kemudian di dalam khotbah lain seperti salah satunya Samadhi Sutta, Sang Buddha kemudian menyampaikan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan ahara, sebabnya apa, lenyapnya bagaimana, dan cara untuk melenyapkan itu bagaimana. Nah, ternyata yang dimaksud dengan ahara ini, makanan ini yang membawa kepada setiap makhluk bertahan dan berlanjut terus dalam tumimba lahir, ada terdiri dari 4 jenis ahara. Ada 4. Yang pertama adalah berkenaan dengan makanan yang biasa setiap orang makan setiap hari, yaitu kabalingkara ahara. Jadi yang kita makan seperti ya, nasi, sup, lauk dan sebagainya yang kita konsumsi itu adalah salah satunya. Disebut sebagai ahara kabalingkara. Kabalingkara ahara, makanan yang sifatnya adalah kasar. Kemudian yang kedua adalah pasa. Jadi pasa itu juga bagian dari makanan yang terus membawa seseorang terus mengalami keberlanjutan, mengalami kelahiran, itu adalah karena pasa, karena kuntak. Kemudian yang ketiga adalah karena vinyana, karena cetana dulu, karena cetana. Jadi manusan cetana, atau kehendak pikiran. Karena adanya kehendak pikiran atau niat dalam pikiran, seseorang terus mengalami keberlanjutan, bertahan dalam alam tumbuh lahir, mengalami berbagai macam penderitaan. Nah, yang keempat adalah vinyana, adalah kesadaran. Seseorang karena memiliki kesadaran, maka orang demikian terus mengalami keberlanjutan. Nah, karena 4 hal ini adalah makanan yang terus membawa semua makhluk mengalami berbagai macam penderitaan, karena dengan 4 makanan ini setiap makhluk itu terus bertahan di alam tumimbal lahir. Maka Sang Buddha menyampaikan berkenaan dengan 4 hal ini itu harus dilihat sebagai sesuatu yang katakan membawa kepada penderitaan. Nah, bagaimana 4 hal ini harus dilihat? Kalau kita perhatikan, sebenarnya 4 hal ini ya pada hakikatnya sebenarnya awalnya sebagai sesuatu yang netral. Tetapi masalahnya adalah penyebab. Apa yang menyebabkan 4 hal ini muncul? Jadi, ahara adalah sebuah keberadaan. Tetapi keberadaan ini muncul karena sebab. Ini sebabnya ini yang harus kemudian diamati. Apa sebabnya? Ternyata sebab yang memunculkan 4 jenis makanan ini tidak lain adalah tanha, adalah ketagihan, adalah nafsu keinginan. Sehingga hanya ketika tanha ini dihancurkan, nafsu keinginan ini dihancurkan, maka juga akan muncul, yaitu padamnya ahara. Ahara niroda. Hancurnya, padamnya makanan. Maka tanha harus dilenyapkan. Bagaimana melenyapkan tanha ini? Sebagai sebab memunculkan ahara, ini sebagai juga bagian dari pandangan yang benar, adalah dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Yang mana lagi-lagi adalah pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian dan konsentrasi atau ketenangan yang benar. Nah, dihancurkan dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Nah, di sini sehingga yang perlu untuk diketahui dan ditinggalkan, diupayakan untuk ditinggalkan adalah sebabnya ini, tanha ini. Tentu kita tahu apa itu makanan, tetapi itu semua muncul karena tanha, nafsu keinginan. Makanya banyak cara yang bisa dilakukan berkenaan dengan makanan. Dan kita paham bahwasanya makanan yang sifatnya yaitu kasar yang kita konsumsi setiap hari, ya mungkin bagi kebanyakan
orang itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa, dan bahkan harus dipenuhi setiap hari, menjadi hal yang katakan ya sesuatu yang biasa saja. Tapi dalam Buddhism, dalam ajaran Buddha, makanan ini juga menjadi penyebab timbulnya berbagai macam penderitaan, baik fisik maupun secara batiniah. Utamanya yang paling berbahaya adalah memunculkan timbulnya berbagai macam penyakit mental. Kenapa? Orang makan didasari oleh nafsu keinginan. Jadi makan itu bukan untuk hidup, tapi hidup adalah untuk makan. Nah, itu pada demikian itu banyak orang orang punya pandangan demikian. Ya, jadi kalau kita sebagai umat Buddha mungkin aneh, tapi di luar sana betul-betul ada orang-orang yang berpikir bahwa hidup itu untuk makan. Nah, sehingga apa? Sehingga orang makan itu dengan keserakahan. Makan untuk bersenang-senang, untuk pemabukan, untuk betul-betul ya membuat dirinya happy. Sehingga ini muncul karena apa? Tanha. Muncul karena kotoran batin. Itulah kenapa kemudian Sang Buddha menganjurkan. Yang lain adalah pati sewana paha tabasawa. Menganjurkan bagaimana kotoran batin ini harus dianjurkan ketika seorang menggunakan sesuatu. Salah satunya adalah ketika menggunakan makanan dengan cara melakukan perenungan. Perenungan secara bijak berkenaan dengan makanan. Bahwasanya makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk bermabukan, bukan untuk memperindah, mempercantik diri, tapi sekadar untuk mempertahankan hidup, untuk melenyapkan ya ketidaknyamanan, untuk membantu kehidupan yang suci atau kehidupan selibat. Makan dengan tidak menimbulkan perasaan sakit yang baru karena kekenyangan, tapi juga hanya sekedar untuk melenyapkan sakit yang lama karena lapar. Nah, itulah bagaimana seseorang merenungkan ketika makan, supaya apa? Supaya kotoran batin ini lenyap. Makan itu sendiri membawa kepada keberlanjutan, dan itu disebabkan karena apa? Adanya tanha, nafsu keinginan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Bahkan lebih ekstrimnya lagi adalah Sang Buddha juga menyampaikan bahwasanya seseorang bisa katakan merenungkan secara ekstrim berkenaan dengan makanan seperti dalam sebuah perumpamaan. Jadi ada diumpamakan seorang suami istri melakukan perjalanan yang jauh, kemudian harus melewati suami istri ini melakukan perjalanan dengan satu anak, satu putranya yang masih kecil yang mereka sangat sayangi. Kemudian dalam perjalanan yang begitu jauh mereka harus melewati gurun pasir. Tapi kemudian di tengah perjalanan mereka kehabisan segala makanan yang mereka bawa. Padahal perjalanannya itu masih jauh. Bagaimana mereka bisa mempertahankan kehidupan mereka? Akhirnya kedua orang itu, suami istri, memberikan keputusan untuk bisa bertahan, lebih baik anaknya dibunuh, dagingnya dimakan. Karena kalau kemudian tidak demikian, maka mereka tidak bisa selamat. Lebih baik dua selamat daripada misalnya semuanya ketiganya meninggal. Maka dengan sangat berat hati, dengan hati yang hancur, mereka membunuh anaknya. Dijadikan tubuh anaknya untuk daging dalam perjalanan. Dikeringkan, kemudian dimakan dalam perjalanan. Apakah ketika makan daging anaknya, dua orang ini makan dengan gembira, untuk bersenang-senang, untuk bermabukan, untuk mempercantik, memperindah diri? Tidak. Mereka makan dengan betul-betul sekadar untuk mempertahankan hidup. Tidak ada kegembiraan pada batin mereka ketika makan daging anaknya. Nah, seperti itu Sang Buddha memberikan nasihat kepada para siswa beliau untuk melihat makanan dengan cara demikian. Makan bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bermabukan, bukan untuk mempercantik, memperindah diri,
tapi sekedar untuk mempertahankan hidup, untuk membantu kehidupan yang bermoral, kehidupan selibat, tidak kemudian menimbulkan sakit yang baru karena kemudian kelaparan, tapi juga sekedar untuk melenyapkan sakit yang lama karena kelaparan, ya, sakit yang baru karena kekenyangan maksudnya. Nah, dengan demikian ketagihan, nafsu keinginan yang muncul hanya karena makanan itu tidak akan muncul. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bahkan ada yang ekstrim sekali yang terjadi pada zaman Bante atau zaman Buddha Kasapa. Ada beberapa orang, beberapa biku yang mereka itu melihat betapa makanan ini menjadi salah satu perintang bagi mereka untuk terbebaskan. Maka mereka ada beberapa biku yang kemudian berpikir, sudahlah, kita tidak usah makan saja. Mereka kemudian naik ke sebuah tebing dengan tali, nah sampai di atas tebing, talinya dipotong. Supaya apa? Supaya betul-betul mereka tidak bisa mendapatkan makanan lagi. Jadi mereka itu berpikir mati atau mencapai kesucian. Nah, kemudian ketika mereka bermeditasi, ada yang satu mencapai arahat, kemudian terbang. Nah, keluar dari situ, kemudian memberikan, katakan, kepada para temannya untuk mencari makan untuk mereka gitu kan. Jadi menawarkan diri untuk membantu mereka untuk mendapatkan makanan. Oh, mereka tidak mau. Mereka tidak mau karena memang tujuannya adalah mereka itu mencapai kesucian. Gara-gara melihat makanan sebagai sebab mengapa mereka mendapatkan penderitaan atau terus mengalami kelahiran dan kematian. Nah, kemudian yang satunya mencapai anagami dan juga pergi juga menawarkan diri untuk memberikan makanan, tetapi mereka tidak mau. Dan yang lainnya pada meninggal tanpa mencapai kesucian. Nah, itulah yang kemudian pada zaman Buddha Gautama, nah, yang tidak mencapai kesucian tapi terlahir di alam yang bahagia karena usaha yang mereka lakukan dalam praktek kehidupan kebikuan, ya, mereka terlahir di alam bahagia. Nah, dalam zaman Buddha Gautama, sang Buddha kita, mereka adalah seperti Bahagia Darujiria. Kemudian ada Pukusati. Kemudian ada salah satunya adalah uh, Daba, Bante Daba Malaputa. Nah, mereka adalah orang-orang yang dulu pernah ikut naik ke tebing untuk mempraktikkan dhamma sampai tidak makan, melihat makanan sebagai penyebab mengapa mereka terus mengalami duka penderitaan. Nah, para Bante ini lumayan ketika dalam kehidupan Buddha Gautama, Pukusati lumayan, mereka ya mencapai kesucian anagami. Kemudian Bahya mencapai kesucian arahanta walaupun kemudian diseruduk oleh sapi. Kemudian Bante Daba Malaputa mencapai juga kesucian arahat. Nah, itu telah dipraktikkan dalam kehidupan yang lampau, melihat betapa bahayanya makanan yang muncul karena tanha. Nah, itu yang harus juga dipahami. Makanya perenungan terhadap makanan juga satu hal yang baik untuk dilakukan supaya makan tetapi tidak kemudian disertai tanha di sana. Ya, latihan seperti itu. Ini adalah makanan. Yang kedua adalah pasa. Pasa adalah kontak yang kita ketahui bahwasanya pasa ini muncul karena apa? Karena bertemunya tiga hal, yaitu ada landasan indera, ada objek, kemudian ada kesadaran. Ketika tiga hal ini bertemu, maka di situ sudah muncul kontak. Nah, jadi sebagai contohnya adalah ada mata, ada bentuk, muncul kesadaran mata. Ketika tiga-tiganya sudah ada, pada waktu itu sudah merupakan kontak itu sendiri. Sentuhan kontak itu sudah ada di situ. Nah, ternyata kontak ini menjadi penyebab penderitaan. Kontak ini ternyata muncul karena tanha, muncul karena nafsu keinginan.
Padahal kalau kita pikir-pikir di dalam proses proses dari terutama cita atau batin itu kan sebenarnya itu kontak itu fasa itu kan sebenarnya salah satu cetasika atau bentukan batiniah yang muncul di semua cita, muncul di semua bentuk batin. Yang ada kalanya tentu itu muncul bahkan ya di semua bentuk batin, sehingga tidak hanya ketika batin itu sudah disertai oleh karma, tetapi itu bisa muncul bahkan sebelum ada misalnya sebelum ada bentukan-bentukan yang membuat seseorang melakukan perbuatan. Walaupun cetana itu juga salah satu yang muncul di semua cita, tetapi ada bentuk-bentuk cita atau batin, walaupun ada cetana, tetapi tidak memberikan buah. Ya, tidak ada buahnya. Terutama cetana yang muncul di salah satunya di ahetuka, ya, ahetuka cita itu misalnya. Nah, di sini pasa itu bisa muncul bahkan sebelum ada cetana, tetapi muncul di awal sekali dalam proses batin. Tetapi kenapa? Dikatakan itu muncul dari tanha, muncul dari nafsu keinginan. Kenapa? Salah satu, ya tadi, apa yang dimaksud dengan sebab atau munculnya ahara makanan adalah karena tanha. Tanha samudayo, ahara samudayo. Dengan munculnya tanha, di situ muncul makanan. Artinya pasa ini juga muncul karena tanha, muncul karena nafsu keinginan. Sehingga pasa ini pun juga menjadi penyebab mengapa seseorang terus mengalami berbagai macam duka penderitaan. Nah, sehingga Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan bahwasanya lihatlah pasa, lihatlah sentuhan, seperti halnya ketika seseorang melihat ada seekor ada seekor sapi yang dikuliti, kulitnya dikelupas semua, dimanapun dia berada, binatang yang ada di situ akan datang menyerang dia. Dia bersandar di tembok, semua binatang yang ada di tembok datang menyerang dia, menggigit dia. Dia kemudian bersandar di lantai, semua binatang yang di lantai juga datang menyerang dia, sakit. Dia kemudian masuk ke dalam air, semua binatang yang ada dalam air juga akan datang pada dia. Ya coba kalau misalnya ada sapi, misalnya masuk ke kolam, tapi kemudian sapinya itu tidak dikuliti, ikan-ikan tidak akan datang. Tapi begitu dikuliti, wah ikan-ikan akan datang melihatnya sebagai makanan. Nah, ketika dia berada di angkasa, maka semua binatang yang di angkasa itu akan datang untuk menyerang dia. Nah, demikian pula pasa. Di sini Sang Buddha memperlihatkan, menunjukkan kepada kita bahwa sentuhan itu adalah sebab penderitaan. Ada penderitaan di dalam ketika ada pasa, ada sentuhan. Nah, itu juga yang kemudian ditekankan oleh Bhante Sariputta. Jadi ketika suatu saat Bhante Sariputta itu ditanya oleh beberapa pertapa, dan bahkan itu juga sangat terkenal pertanyaan ini di kalangan para biku, yang mana pertanyaannya adalah apakah penderitaan dan kebahagiaan yang muncul dari seseorang atau yang ada pada seseorang itu muncul dari dalam atau muncul dari luar, atau penyebabnya karena internal, atau penyebabnya karena eksternal, atau penyebabnya adalah bukan eksternal, bukan internal, atau penyebabnya adalah satu bagian internal, satu bagian eksternal. Itu adalah pertanyaan dari beberapa orang yang pada zaman Sang Buddha itu sudah sangat populer pertanyaan ini. Kenapa? Karena ada yang mengatakan, oh, orang bahagia, orang menderita karena diri sendiri, internal. Ya, sayang katang. Jadi muncul karena sayang. Sayang itu adalah diri sendiri. Kemudian juga kebahagiaan penderitaan muncul dari mana? Parang katang. Muncul dari sesuatu yang ada di luar parang. Ya mungkin dari pencipta, dari yang maha kuasa dan sebagainya kan itu
disebut parangkatang, atau mungkin muncul karena apa? Orang lain, situasi dan kondisi di luar, itu adalah parangkatang. Atau itu muncul sebagian adalah diri sendiri, sebagian adalah karena luar. Atau itu muncul bukan karena diri sendiri, bukan karena luar. Muncul secara spontan maksudnya. Itu yang tadi disebut adi samupana. Nah, ditanya demikian, Bhante Sariputta menjawab, mungkin umat Buddha bisa juga mengatakan, wah, semua penderitaan kebahagiaan itu muncul dari diri sendiri. Kan kadang-kadang kan begitu kan, idealnya begitu. Tetapi apakah benar demikian? Karena kita tidak bisa memungkiri sebenarnya bahwasanya ya ada penderitaan dan kebahagiaan juga kadang-kadang dipicu dari sesuatu di luar diri kita. Mungkin dipicu dari orang lain, dipicu dari situasi dan kondisi, kemudian juga yang di dalam juga ikut mengubarkan. Nah, sehingga apa? Kadang-kadang mungkin jawabannya, oh itu beda. Sebagian diri sendiri, sebagian dari luar. Bisa demikian. Tetapi Bhante Sariputta menjawab, apapun kebahagiaan dan penderitaan, itu muncul karena kontak. Walaupun seseorang mengatakan kebahagiaan dan penderitaan itu muncul karena sesuatu yang ada dalam diri sendiri, tetapi itu akan muncul hanya ketika ada kontak. Atau kemudian, walaupun seseorang mengatakan bahwa kebahagiaan dan penderitaan muncul karena sesuatu yang ada di luar, sesungguhnya itu pun muncul hanya ketika ada kontak, ada pasang. Atau mungkin seseorang mengatakan penderitaan dan kebahagiaan muncul sebagian dari diri sendiri, sebagian dari luar. Tapi apapun itu, pandangannya tetap semua itu orang menjadi bahagia, menjadi menderita hanya ketika ada kontak. Dan juga walaupun seseorang mengatakan, oh bagian itu muncul secara spontan, bukan dari diri sendiri, bukan dari yang lain, itu spontan muncul tiba-tiba. Apapun itu muncul hanya ketika ada kontak, ada pasang. Hanya ketika ada fasa, ada kontak, maka di situ akan muncul berbagai macam, yaitu muncul keberlanjutan, ada kebahagiaan, ada penderitaan. Maka diawali sekali, ketika ada fasa, maka muncul vedana. Fasa, pasaya, vedana. Dengan adanya fasa sentuhan sebagai kondisi, maka muncullah perasaan. Menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral. Dan nanti akan berkelanjutan. Ada pikiran setuju, tidak setuju, pikiran yang netral. Terus demikian. Maka fasa ini menjadi sebab mengapa seseorang mengalami penderitaan di alam tumimba lahir. Dan ternyata fasa ini yang membawa kepada seseorang untuk terus mengalami keberlanjutan. Mengalami, katakan, ya terus mengalami kelahiran dan kematian. Nah, sehingga fasa ini harus dilihat sebagai penderitaan, sebagai hal yang menyakitkan, seperti sapi yang tadi dikuliti. Sehingga dimanapun ia berada, semua binatang di sekitarnya akan menyerang dia. Dan kalau kita perhatikan kenapa fasa ini muncul dari tanha, muncul dari nafsu keinginan. Coba kalau kita perhatikan, apapun yang seseorang lakukan, untuk mendapatkan sentuhan ini dan itu. Mungkin seseorang berpikir-pikir, oh nanti saya akan pergi ke sana untuk melihat tempat ini, katanya indah. Oh nanti saya akan ke sana untuk mendengarkan suara ini yang indah, yang menyenangkan. Oh nanti saya akan membeli parfum misalnya, baunya itu menyenangkan. Nanti saya akan makan makanan ini dan itu di restoran ini, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Seseorang berusaha untuk mencari sentuhan ke sana kemari. Apakah sentuhan karena mata dan bentuk, telinga dengan suara, hidung dengan bebauan, lidah dengan rasa, termasuk sentuhan jasmani, semua itu ternyata kalau kita selidik ke dalam, itu muncul dari tanha. Muncul dari nafsu keinginan. Maka seseorang ingin mendapatkan sentuhan ini, sentuhan itu diawali dari nafsu keinginan. Kebanyakan. Makanya itulah kenapa tanha ini muncul dari, maksudnya pasa itu muncul dari nafsu keinginan. Sehingga lagi-lagi
yang harus betul-betul dihandle adalah nafsu keinginan itu sendiri. Oke, seseorang mungkin tidak bisa terbebas dari pasal. Karena setiap momennya pasti ada pasal. Ketika ada benturan antara indera dengan objek, kemudian sudah ada kesadarannya, di situ sudah ada pasal, ada kontak. Tapi setidaknya adalah melihat penyebabnya. Mengapa seseorang ingin mendapatkan ini dan itu berkenaan dengan 6 indera? Itu karena apa? Karena tanha. Karena nafsu keinginan, dan itu yang harus segera untuk disadari, segera untuk diperhatikan. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui. Ini berkenaan dengan pasal, penyebab penderitaan. Dan bagaimana seseorang bisa melenyapkan pasal sebagai makanan, juga lenyapkan tanha, nafsu keinginan. Dan bagaimana melenyapkan tanha? Tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Sama seperti ahara yang pertama. Praktek jalan mulia berunsur 8. Untuk yang kedua juga sama. Praktek jalan mulia berunsur 8. Ini adalah ahara makanan yang kedua. Sedangkan yang ketiga, tadi disebutkan, adalah manu sancetana. Jadi kata manu dan sancetana, dan niat. Niat pikiran. Ini sebenarnya mengacu kepada karma perbuatan. Ya tentunya di sini lebih mengacu pada karma yang memang punya kapasitas untuk membawa seseorang terus mengalami kelahiran. Karena seperti yang tadi disampaikan, tidak semua cita yang di situ ada cetananya itu punya kapasitas untuk membawa kepada kelahiran atau buah di masa mendatang. Karena kan ada cetana-cetana yang memang cita-cita yang ada cetananya, tapi kan sebenarnya ahetuka. Kemudian juga sebagai buah atau sebagai wipaka. Apalagi cetana yang ada pada seorang arahanta, walaupun ada cetana dan niat, tetapi perbuatan sudah dikatakan sebagai kiriya. Sehingga itu tidak membawa kepada yaitu buah, tidak membawa kepada buah perbuatan di masa mendatang. Nah, tetapi manut sancitana di sini yang juga Sang Buddha menyampaikan, dan Bhante Sariputta dalam hal ini menyampaikan itu berasal dari tanha, nafsu keinginan, ini mengacu pada tentunya manut sancitana karma yang sifatnya punya kekuatan untuk untuk memberikan buah di masa mendatang. Nah, kemudian mungkin Ausu juga ingat bahwasanya ketika kita berbicara tentang yaitu praktik dhamma, ternyata ketika berbicara tentang karma sebagai salah satu yang harus kita pahami, ternyata karma ini itu muncul dari tanha. Jadi ada kilesa wada, ada kama wada, ada vipaka wada, dan ada sangsara wada. Ada 4. Yang keempat ini tidak bisa dipisahkan. Seseorang terus mengalami sangsara wada, terus terperangkap di dalam lingkaran tumimba lahir. Lahir mati di alam tumimba lahir. Kenapa? Itu karena masih harus mengalami vipaka atau buah. Masih terperangkap, terseret oleh yaitu lingkaran buah. Tetapi kenapa masih ada buah? Karena seseorang masih melakukan perbuatan, masih terperangkap ke dalam lingkaran karma, karma wada. Tetapi kemudian kenapa seseorang terperangkap dalam lingkaran karma? Disebabkan karena adanya kilesa, lingkaran kotoran batin. Karena ada kotoran batin, maka seseorang terus melakukan perbuatan. Dan karena melakukan perbuatan, maka kemudian seseorang mengalami berbagai macam buah perbuatan. Dan karena ada buah perbuatan, maka seseorang terus mengalami berbagai macam kelahiran. Nah, 4 ini tidak bisa dipisahkan. Makanya, manus sancitana yang sebenarnya representasi dari perbuatan, dari karma, dari cetana, itu muncul dari tanha. Nafsu keinginan, dari kilesa, dari tanha. Seseorang terus melakukan perbuatan, itu karena apa? Adanya ketagihan, adanya nafsu keinginan. Sehingga untuk bisa bebas dari manus sancitana, maka bebas pula harus membebaskan
diri dari tanha. Tanha ini yang harus dilenyapkan. Maka juga dikatakan tanha pahana kamang pahyati. Dengan dilenyapkannya tanha, nafsu keinginan, maka karma itu juga dilenyapkan. Baru kemudian kama pahana dukang pahyati. Dengan dilenyapkannya karma, maka penderitaan juga dilenyapkan. Nah, ini juga penting untuk dipahami. Maka tanha ini menjadi penyebab mengapa seseorang terus melakukan citana, melakukan karma. Yang mana karma ini menjadi penyebab seseorang terus mengalami berbagai macam kelahiran karena harus mengalami buahnya. Oleh sebab itu, manut sancitana adalah penyebab mengapa seseorang terus mengalami kelahiran, kematian di alam tumimbal lahir. Nah, ini ada yang ketiga. Yang keempat adalah winyana. Kesadaran juga sebagai makanan. Ya jelas, winyana ini adalah sebagai makanan yang membawa kepada seseorang terus mengalami kelahiran. Karena selama seseorang masih punya bibit winyana, bibit kesadaran, ya orang demikian terus mengalami kelahiran. Tetapi tentu winyana ini akan terus mengalami keberlanjutan juga karena tanha. Karena nafsu keinginan sama. Hanya ketika nafsu keinginan ini dilenyapkan, maka kemudian lenyap pula makanan atau winyana sebagai makanan. Disitulah keberlanjutan makhluk itu tidak ada. Nah, maka ada sebuah perumpamaan. Mengapa winyana ini adalah bibit yang membawa kepada yaitu kelahiran terus-menerus. Misalnya ada ladang, kemudian ada bibit, ada air. Ladangnya subur, ada bibit yang baik, dan ada air untuk menyiram bibit tersebut. Maka bibit tersebut akan terus mengalami yaitu pertumbuhan karena terus disiram oleh air yang ada di ladang yang subur. Nah, seperti itu, ladang tidak lain adalah karma perbuatan cetana. Bibit adalah kesadaran. Sedangkan air itu tidak lain adalah sneha. Atau dengan kata lain adalah tanha. Nah, tanha atau nafsu ketagihan yang kemudian atau kesadaran yang kemudian disertai nafsu keinginan, maka terbentuklah perbuatan. Karena adanya nafsu keinginan yang menyertai winyana, bibit kesadaran, termanifestasi ke dalam perbuatan, maka ini menjadi sebuah keberlanjutan. Winyana, bibit kesadaran terus mengalami keberlanjutan. Karma terus dilakukan. Tanha juga terus menyertai. Maka tanha, karma, winyana ini terus sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Terus mengalami keberlanjutan karena tiga hal ini. Maka tiga hal ini adalah apa tadi? Adalah winyana, satu, kemudian karma perbuatan manu sancitana, ya adalah dua, dan tanha, tanha sebabnya. Tanha juga menjadi sebab kenapa winyana dan juga cetana ini terus mengalami yaitu keberlanjutan. Oleh sebab itu winyana yang sesungguhnya disertai oleh tanha, disebabkan itu muncul karena tanha, itu akan terus mengalami keberlanjutan. Walaupun tentu winyana di sini bukan winyana yang sama. Winyana yang terus mengalami perubahan juga. Tidak bisa dikatakan sebagai winyana yang sama. Karena kedekatan sebagai winyana yang sama, itu ya tidak beda dari ya konsep adanya entitas yang kekal. Nah itulah, empat ini dikatakan sebagai ahara, sebagai makanan yang muncul karena tanha. Maka tanha harus dilenyapkan, baru kemudian lenyap pula ahara. Nah, kalau orang demikian memahami empat ini, memahami empat jenis makanan ini, sebabnya apa, padamnya bagaimana, cara memadamkan itu bagaimana, itu juga sebagai pandangan yang benar. Dan punya pandangan yang benar seperti ini juga membawa kepada kehancuran. Apakah itu raganusaya, padiganusaya,
Titi Mananusaya, Awijanusaya, dan juga membawa seseorang untuk bisa mengakhiri duka atau penderitaan. Nah, itu juga pandangan benar yang harus kita pahami. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan supaya ada diskusi.